Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erlangga Wisnuaji dan rekan saya Mahardika Mahardika Utama. Utama dalam acara ngobrol-ngobrol, acara podcast kesayangan kita semua, podcast Si Si Paling paling sport. Sport. Tamu Dan kita siapa nih kali ini? ya, baru saya mau ngomong nih. Kali ini podcast Si Paling Sport sudah kedatangan mantan pemain, pebisnis, politisi juga. Tapi karena acaranya podcast Si Paling Sport, kita ngomonginnya soal sport aja dulu ya, banyakan ya. Ini dia Si Smash 100 Watt. Mas Haryanto Hai Arto Arbi. Selamat datang Mas di podcast kami Si Paling Sport. Sport. Ini walaupun Masnya sekarang sedang menuju kontestasi politik yang sudah tinggal menghitung hari, tapi karena Si Paling Sport jadi kita ngomongin olahraga aja Mas ya. Siap. Gimana? Selain sibuk kampanye, masih banyak badminton Mas? Wah, udah jarang sekali. Wah. Sibuk apa sih Mas sekarang Mas? Ya belusukan aja dari, Belusukan ya. dari pagi sampai malam kadang. Oh. Udah kayak Bang Koyop. Tapi kita ngomongin soal julukannya Mas Hari dulu nih. Mas Hari dijulukin waktu main dijulukin Smash 100 Watt ya Mas. Itu kan sebenarnya kalau dari kita baca nih, itu julukan datang dari Mas Hari sendiri yang ngomong julukan Smash 100 Watt itu kan. Sebenarnya ceritanya gimana sih Mas? Kok menjuluki diri sendiri itu gimana gitu Mas? Ya gimana ya, waktu itu kan asal ngobrol-ngobrol sama Ardi ya. Jadi waktu itu pas pertandingan di Malaysia, si Ardi malamnya kan kalah lawan Rashid. Paginya kita makan bareng tuh, sarapan pagi, terus ngobrol-ngobrol aja biasa. Dia bilang, smash kamu 5 watt sih, pantas kalah. Ntar lihat nih malamnya gitu. Mungkin di belakang ada media yang dengar kan. Terus waktu malam beneran saya menang. Makanya mungkin beritanya pagi itu smash 100 watt keluarnya. Gitu. Oh, Mas Hari bilang, lu sih smash-nya 5 watt, nih ntar gua 100 watt gitu. Kenapa ukurannya watt gitu? Kenapa ukurannya listrik? Itu kan kalau smash tuh kencang gitu. Iya, Kalau itu kenapa? kan terang gitu. Smash lu sih 5 km per jam, aja kan gitu Mas. Mesti ya, tapi Iya. nggak tahu dulu kan asal ini ya, asal apa? Kesan jeplak. Kesan jeplak tuh bahasa Ngobrol Indonesianya apa tuh? Asal ngomong Asal aja. ngomong, ngomong. asal ngomong. Tapi memang kalau Mas Hari ini kan terkenal dengan smashnya ya Mas ya. Memang Mas Hari itu mengandalkan smash untuk memenangkan pertandingan gitu. Apa emang Ya. dilatih khusus gitu Mas? Waktu itu udah pernah dilatih sih memang, cuma kan apa berkembangnya terus kan di apa sama pelatih saya dulu almarhum Indra Gunawan selalu diingetin gitu loh bahwa kakak kamu nih jumpingnya bagus, bilang gitu. Kenapa kamu Kakak yang mana nih Mas? Astomo? Mas Astom Arbi. Aha. Kenapa nggak maksudnya dilatih disempurnakan lah gitu. Dari situ dia bilang bahwa senjata smash ini bisa mematikan juga kan, main biasanya kan macam-macam tuh Jadi senjatanya. untuk diketahui ya adik-adik ya. Iya, baru gua mau ngomong. Haryanto Arbi ini adalah adik dari Edi Hartono dan juga Hastomo Arbi. Astom Arbi dan dua-duanya pemain bulu tangkis nasional berkelas dunia juga. Astomo Untuk Arbi. adik-adik yang belum tahu siapa ini Mas Haryanto Arbi. Hastomo Arbi itu adalah pahlawan Piala Thomas 1984 ya. Udah Udah ketua lahir tuh. katanya. Udah lahir belum tuh? Belum. Jadi memang Mas Haryanto Arbi ini adalah keluarga pebulu tangkis. Anak keberapa Mas? Dari berapa dan berapa yang jadi atlet badminton? Anak ke-6 dari 6 bersaudara. Jadi kakak Astomo sama Edi Hartono yang main bulu tangkis sama saya. Yang satu ada tapi waktu itu latihannya agak terlambat jadi kurang berkembang. Jadi lahir di Kudus 12 Januari 1972. Ini kapan memulai pegang raket main badminton itu kapan? Dan dari siapa? Apakah memang dari kakak-kakak apa ada keinginan sendiri aja Mas? Pengaruhnya gitu Mas. Waktu itu bapak sama ibu pemain juga, pasangan mixed double. Nasional. Daerah ya, Oh. daerah. Terus Terus mulai main usia 8 tahun, pernah stop 2 tahun. ngambek gitu, nggak mau latihan lagi. Bukan ngambek, karena mungkin capek waktu itu kan. Latihannya kan udah lumayan tuh karena dari awal kan dari PB Jarum memang. Capek, tiap pulang dipijetin sama ibu. Bapak bilang kalau banyak ngeluh udah stop aja, nggak usah main gitu. Ya sudah stop. Oh nggak ngelawan, nggak. Udah, aku masih nggak gitu. Kan waktu itu tinggalnya di kampung. Hah? Masih banyak yang suka main bola, jadi ikut-ikutan main bola jadinya. Oh. Nah, terus Tinggal di gang lah di kampung gitu kan. Terus stop 2 tahun. Cuma 2 tahun. Waktu itu waktu itu ada pertandingan bulu tangkis, diajak nonton beberapa
temennya kakak bilang, "Oh, itu udah pada juara, kamu kapan mulai main lagi gitu." Dari situ mulai lagi. Oh. Tapi bete nggak sih Mas ada di bawah bayang-bayang dua legendaris bulu tangkis ya? Dan Yang Mas kakak harus sendiri. kakak sendiri gitu dan harus sama atau bahkan melebihi dia. Pernah Jadi nggak sih beban ada, nggak? ada beban nggak sih? Enggak sih, aku bangga banget dengan kakak saya Stomo. Karena dari dialah keluarga kita jadi bisa beli rumah. Oh, dari hasil badminton Iya, ya. iya. Berarti dari Mas Hastomo sama Mas Edi Hartono itu jadi motivasi, prestasi yang udah diraih oleh dua kakaknya Mas Hari itu jadi motivasi buat Mas Hari atau gimana? Iya, jadi motivasi yang jelas ya. Waktu itu kan apalagi waktu Thomas Cup 84 itu, saya baru lihat bapak saya sampai nangis terharu ya. Dari situ dari situ kepikiran bahwa kalau mau nyenengin orang tua atau banggain orang tua, saya ya mesti harus juara. Itu tuh ya momennya bilang, gue serius nih di badminton, gitu ya Mas ya? Tapi dulu tuh keluarga, maaf nih Mas yang mau tanya, keluarga kayak gimana sih Mas? Tadi kan katanya senang banget akhirnya bisa beli rumah. Emang sebelum itu gimana ceritanya? Ya ceritanya kita waktu kecil tinggal di gang yang mobil aja nggak bisa masuk ya. Kendaraan motor aja bisa. Rumah ngontrak, kalau hujan juga kebocoran, kita mesti nyediain ember. Banyak tuh embernya. Kamar mandi di luar, masih nimba sendiri kalau mau mandi. Terus adalah maksudnya agak lumayan lah ya kalau dulu kan mesti nimba pakai iya, sumur ada sumur. Di luar rumah gitu. Jadi artinya sederhana lah ya keluarga ya? Enggak sederhana lagi udah. Lebih cenderung sulit ya Mas? Iya, lebih cenderung sulit. Nah, kakak sampai kalau di PB Jarum zaman dulu itu sudah ada jatah makan. Jadi kalau latihan dapat jatah makan. Nah, kadang jatah makan itu sama kakak dibawa pulang terus diolah lagi sama ibu biar bisa makan banyak orang. Oh biar kebagian adik kakak. Karena berenam ya Mas, bersaudara ya? Tapi emang berarti Mas Hari, Mas Hastomo, Mas Edi Hartono itu masuk ke PB Jarum itu karena dipantau atau zaman dulu gimana sih Mas? Kalau sekarang sistemnya audisi rebutan gitu orang. Lah ini kan Dulu Mas ada Hari juga, sekeluarga mungkin kan asli Kudus kan? Iya, mungkin enggak. Dulu sama sih dipantau, cuma sekarang bahasa kerennya kan audisi. Iya. Padahal dulu ada juga, mesti dites juga sih. Lewat itu juga Mas Hari dan kakak-kakaknya Kalau masuk. mungkin enggak, kalau saya mungkin dari bawah sih. Dulu kan ada pembibitannya dulu. Kalau sekarang mungkin ada tapi enggak sekayak dulu ya. Dulu jadi ada kelas-kelasnya tuh. Kelas E itu pembibitan. Kalau udah bagus baru bisa masuk kelas D. Kelas D ke kelas C gitu. Oh, Dulu di kayaknya PB Jarum ya? Iya, iya. Oh. Ada grupnya sendiri gitu. Mungkin kalau sekarang kan membedakan usia aja. Kalau dulu kelas-kelas gitu zamannya saya. Itu bayar dulu Mas? Enggak pernah bayar. Oh. Mungkin karena kita dari Kudus, jadi ada sendiri di kelas E itu yang saya maksud. Itu orang-orang biasanya banyak kan orang Kudus semua. Oh putra daerah diutamakan ya Ya, waktu itu ya? bukan juga diutamakan sih, memang mungkin baru muncul. orang-orang Kudus aja lah yang di kelas E itu gitu. Oh, khusus Yang paling bawah lah istilahnya ya. level paling pertama. Iya kayak gitu. Tapi saya tertarik tadi Mas Hari kan cerita pelatihnya Mas Hari bilang smashnya kakak kamu nih si Mas Hastomo bagus. Kamu latih itu juga gitu kan intinya Mas. Ya bukan Tapi smashnya sih, jumpingnya. jumpingnya. Ha-ha. Loncatnya berarti. Loncatnya ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pemain generasi sebelumnya Mas Hari kan ada juga Lim Swicking tuh Mas. Yang Om Lim yang terkenal dengan jumping smashnya. Itu jadi apa ya? Jadi referensi juga nggak buat Mas Hari? Iya, pasti itu karena kan dulu di PB Jarum kan salah satu pertandingan yang paling diidam-idamkan atlet, karena pelatih apa-apa kan seringnya kan ngomong wah mesti kayak Lim Swicking nih, juara England itu gitu loh. Jadi ya pasti referensi dari sana juga. Saya dulu kalau kecil juga seringnya maksudnya udah masuk di asrama itu, kalau di asrama kan disediain juga video, TV apa gitu. Jadi kita nontonnya ya Lim Swicking terus. Nah, namanya Mas Hari ini mulai meroket setelah juara 1986 di level junior ya, atau 2 tahun setelah abangnya juara Piala Thomas. Itu gimana tuh ceritanya Mas? Junior ya? Iya.
Waktu itu di Nasional tuh ya. nasional kejuaraan dunia junior ya. Aku malah lupa. Saking banyaknya juara. pernah juara dunia junior sih memang. Tapi waktu akhirnya ditarik ke Platnas, dulu belum di Cipayung ya Mas ya, masih di Senayan ya. Itu katanya sempat ada penolakan dari PB Jarum juga. Gimana sih kok orang mau ditarik Platnas malah ditolak, itu gimana Masuk ceritanya itu? Platnas Mas? tahun 1990. 90, 91 lah ya Mas ya. Jadi kalau nggak salah 99 itu 99, 89. 88 ya, apa 89 aku lupa juga. Itu pernah satu-satunya pemain yang di luar Platnas yang diseleksi untuk ikut Thomas Cup. Waktu itu saya masih ingat lawan Ardi RDB di Asia Afrika dan Mas kalah. Ari masih di luar Platnas. Iya. Diseleksi untuk tim Piala Thomas. Kalau katanya waktu itu kalau menang bisa masuk tim Thomas Cup. Gitu. Tapi kalah waktu itu. Kalah jauh. Cerita awal-awal masuk Tapi Platnas lumayan. gimana Mas? Sulit nggak? Karena- Anak dari daerah gitu ya, dari Kudus, walaupun dari Jarum, masuk Platnas waktu 90 tuh dengan ada nama-nama besar, ada Iya dulu Ardi penuh banget tuh. Wiranata, terus juga ada Alan Budi Kusuma, ada Hermawan ya. Ada siapa lagi, banyak ya waktu nama-nama yang Joko sudah udah jadi. belum, gitu. Joko ada. Joko Suprianto. Sebagai anak baru waktu itu gimana nih masuk Platnas? Langsung nggak sih dapat tempat atau dipelonco dulu istilahnya? Wah, susah, pelonco dan Kayak gimana cara Bro, ya, Mas? cara nyesuaiinnya juga nggak gampang juga itu Mas. Karena kan saya waktu itu usianya kan ketinggalan sama ini ya, sama apa yang di atas ya, usianya kan beda kan. Yang seusia saya nggak ada kan. Paling Di muda atas berarti semua, Mas paling Ari muda, paling muda. iya. Waktu itu latihannya di Holse, saya masih ingat itu. Latihan mulai jam 8, saya setengah 8 sudah datang. Habis itu istirahat selama 2 jam, jam 11 baru mulai latihan. Belum main kok udah istirahat. Ya, kan lapangannya sedikit. Yang diprioritaskan kan pemain-pemain utama. Oh, jadi Anak bawah. bawah mainnya belakangan. Iya, Onion mainnya kid, belakangan. onion Jadi datang duluan, ya udah nganggur 2 jam dulu, baru mulai latihan. Latihan itu nggak latihannya seperti yang kalau kita di Jarum, mungkin kan sudah pernah juara dunia, jadi prioritas ya. Di sana kan enggak. Jadi 2 jam itu ya kadang cuma istilahnya kalau sekarang ya nyeparingin aja. Oh, jadi sparring partnernya siapa waktu itu paling sering, Mas? Semua lah. Jadi tukang ngemesnya doang kadang gitu. Di Nah, itu kan udah pada belakang, capek yang utama udah latihan dari jam 8. Iya, kan kita ini 1 lawan 2, saya bagian di depan doang, kadang di bagian belakang, bagian nyemes aja gitu aja. Itu berapa tahun Mas kayak gitu Mas diperlakukan Apa seperti titik itu? baliknya sampai pelatih Dipercaya. bilang, wah ini udah bisa nih masuk ke tier lebih atas lagi gitu. Ya itu penyesuaian memang nggak gampang sih ya. Jadi waktu setelah masuk Platnas, ikut pertandingan di luar negeri juga babak pertama kalah terus. Padahal waktu di Jarum prestasinya bagus. Masuk Platnas malah babak pertama kalah gitu kan. Karena ya mungkin penyesuaian itulah kan mungkin waktu di PB Jarum kan prioritas, terus di Platnas kan nggak prioritas, kan ada apa ya kayak perasaan gimana gitu. ya, gitu Tapi lah. akhirnya bisa dapat kepercayaan di pelatih di Platnas pada saat apa tuh Mas? Ingat nggak Mas? Akhirnya gue dianggap juga nih di Platnas Setelah gitu. juara mungkin ya. Iya setelah juara. Ya tapi selama saya kan masuk 90 nyesuaiin itu selama 2 tahun berarti ya 91 2 tahun jam 8 datang. enggak tapi itu enggak sama 2 tahun sih. Kalau dulu di Platnas kayak sekarang nggak ada sistem promosi degradasi nggak? Ada. 2 tahun itu bertahan Pernah di saya papan bawah gimana? yang 2 tahun itu saya pernah diadu sama yang di luar Platnas. Berarti Menang kalau ya? kalah menang, Menang. makanya kalau nggak menang ya nggak di Platnas lagi. Kalau kalah keluar Platnas. Ya, Wah. kira-kira gitu pernah juga diadu. Oh gitu. Titik baliknya adalah 93 menjadi juara di Taiwan ya Mas ya. Betul. Taipei Iya. Open juga kalau nggak salah ya. Nah setelah itu gimana tuh? Sudah mulai nggak latihan jam 11 lagi tuh Mas? Kan itu tempatnya sudah pindah. Udah Ada ke Cipayung? Kemana? Cipayung 93. Dari Cipayung udah gede. Udah Main lapangannya apa udah sendiri. banyak. Tapi Oh, dulu dulu. suasana Platnas zaman dulu ini mah kan Mas Ari berarti ngerasain zaman nggak enak nih di Holse. Holse sekarang udah rubuh, udah nggak ada Holse sekarang. Holse pindah ke Cipayung. Nggak, di Olse nggak lama sih, kan habis itu di Asia Afrika.
Asia Afrika kan lapangannya banyak juga. Ya, dengan suasana Senayan dulu, terus sempat ngerasain ke Cipayung, terus sekarang juga tahu dong gimana latihan di Pelatnas Cipayung sekarang. Yang paling Mas Hari rasain beda latihan zaman dulu, pemain bulu tangkis nasional zaman dulu sama sekarang apa Mas? Apa ya? Yang banyak orang nggak tahu lah, kalau yang banyak diceritain mah kita udah tahu lah gitu kan. Di dalam dan di luar pelatnas sih kalau boleh tahu ya. Kita tuh pengen tahu Mas pergaulan anak-anak bulu tangkis kalau lagi nggak latihan tuh ngapain sih biasanya? Zaman dulu gitu. Zaman dulu gitu. Zaman dulu ya pergi nonton biasanya. Nonton bioskop. Nonton, makan gitu. Kalau latihannya gimana Mas? Ada beda nggak sih Mas? Pemain zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Ya latihannya mungkin hampir sama ya. Lapangannya kan masih sama. Lapangannya ukurannya nggak beda ya? Iya. Kok hasilnya beda Mas sekarang? Loh. Kan memang sekarang kan bulu tangkis sudah berkembang. Dari pemain-pemain kita juga nyebar ke dunia, ke tempat negara-negara lain juga ya. Tapi balik lagi nih Mas, soal setelah juara 93 itu di Pelatnas gimana nih? Waktu itu kan 92 Indonesia udah mulai juara Olimpiade ya. Susi Alan juara. Terus prestasi-prestasi juga banyak. Tapi kalah di Thomas 92 dan 94-nya nih Mas Hari ini jadi salah satu pahlawan Indonesia untuk memenangkan Piala Thomas 94 ya. Mengalahkan Malaysia yang 92 ngacak-ngacak kita tuh Mas. Gimana tuh ceritanya? Kalau dulu yang di Thomas Cup, seingat saya biasanya kita pemain tunggal itu kita selalu ada kayak briefing ya, kumpul semua terus bahas itu. Kalau kita targetnya sudah di Thomas Cup, kita harus ambil nih Thomas Cup. Nah kita biasanya kumpul bahas strateginya. Nanti kan sudah tahu kan pemainnya siapa-siapa, rankingnya berapa-berapa, ini akan ketemu siapa, ini akan ketemu siapa, sudah tahu semua. Jadi selalu kalau kumpul bahas strategi itu kita udah tahu nih nanti lawan siapa yang akan turun apa-apa. Selalu itu dibahas gitu. Jadi biar tahu bahwa kita latihan nanti tujuannya kemana nih, lawannya siapa nih. Udah tahu gitu. Itu 94 Mas Ari turun di tunggal keberapa ya waktu itu ya? Waktu itu tunggal kedua, tapi pas final karena tadi itu yang bahas soal strategi itu Jadi tunggal pertama. Itu Menang ya? lawan Rashid Sidek ya? Iya, lawan Oke. Kan semifinalnya sempat pas di sebelum final sempat kalah ya, makanya yang sempat jadi orang nolak, wah jangan pasang Hari nih, termasuk kakaknya Mas Edi Hartono nolak ya. Itu gimana sih Mas? sempet gak jangan main aja Hari gitu di final. Itu gimana ceritanya Mas? Waktu semifinal apa quarter final aku lupa, waktu itu lawan Korea. Kan udah seperti tadi saya bilang di awal kan sudah diplot siapa aja yang main kan. Terus waktu lawan Korea karena ya baru pertama kali ikut Thomas Cup ya, terus masih semangat menggebu-gebu. Jadi waktu main lawan Korea itu kan penontonnya penuh tuh, ngikutin irama penonton dari smash. Kalau sekarang ya gitu ya Mas. Jadi ngikutin dia, jadi ngikutin penonton jadinya ya tenaganya habis. Jadi kalah waktu itu kalah. Terus final lawan Malaysia kan kalau sesuai prediksi kan harus saya turun gitu loh. Tapi biasanya kalau di tim, kalau pemainnya kita kuat semua, biasanya kalau yang kalah biasanya nggak akan dipasang. Kalau timnya kuat ya, kecuali nggak ada pilihan. Jadi itu, kalah menang ya itu terus yang dipasang. Tapi itu 94 kan tunggal putra rapat-rapat kan. Kita kan ada Mas Hari, ada Joko, Ardi sama Hermawan. Oh, Alan udah nggak masuk ya? Alan nggak masuk. Oh, akhirnya pas final Mas Hari itu jadi prosesnya sebelum ke final itu kan karena sudah kalah, saya waktu itu sama almarhum Pak Singgi, waktu itu psikolog kita ya, terus Pak Indra Gunawan pelatih saya, ngumpul tuh bertiga. Waktu itu ditunjukin video waktu main itu, waktu kalah kan, ditunjukin. Yang lawan Korea itu. Nah di situ dibahas lagi tuh kalahnya kenapa, akhirnya karena tahu karena ya itu karena ngikutin irama penonton, jadi
strateginya nggak masuk, ngikutin ikut nyemes, jadi tenaganya bola belakang kan nyemes terus. Biasanya kan kalau bola belakang kan ada chop dulu, ada lob dulu, ini kan nggak langsung nyemes terus gitu. Darah muda lah ya. Iya, itu masih mau menunjukkan bahwa apalagi mainnya di Indonesia kan, di Istora kan pengennya juga memberikan yang terbaik lah buat Indonesia kan. Jadi strategi itu lupa semua. Terus dilihat videonya, evaluasi di sana, evaluasi di sana baru tahu bahwa oh salahnya di sini gitu. Setelah nonton video itu tahu kesalahannya, ditanya lagi sama psikolog sama Pak Indra Gunawan waktu itu kan, gimana kalau final lawan Malaysia, lawan Rashid kan berarti siap turun nggak gitu kan. Seperti saya bilang biasanya kan kalau sudah kalah kan biasanya nggak dipasang gitu, karena psikologinya nggak bagus lah kalau timnya kuat ya. Terus saya lihat videonya itu tahu kesalahannya, saya bilang ya kalau diminta main buat final ya saya siap gitu, apalagi kan bangga lah ya main di Indonesia kan. Walaupun ada penolakan dari kakak sendiri tuh ya. Iya. Tapi sebelumnya sudah pernah melawan Rashid Sidek tuh, head to headnya gimana tuh? Sering banyak menang, makanya kan ada waktu pede ya? strategi jauh-jauh hari kan sudah disiapkan. Kalau lawan Rashid, ini saya harus naik gitu. Tapi gue tertarik sih Mas Edi Hartono, kakaknya Mas Ari, minta bahwa ini jangan dipasang nih adek gue nih. Itu ngomong langsung atau gimana tuh Mas waktu itu? Waktu itu ngomong langsung ke Mas Ari? Enggak, ada pelatih juga, ngomongnya ke pelatih. Oh, ke forum? Berarti Mas Ari denger Dengar kesel loh. Gimana sih lu kakak gue lu? Iya. Nah, kita kan diam aja lah. Karena mungkin gini ya, kalau mungkin ini kan Mas Edi ngomongnya gimana waktu itu Mas? aku udah lupa, tapi pada intinya bilang udah adik saya jangan suruh main lah, saya tahu mentalnya kayak gimana, dia bilang gitu. Kalau mikir positifnya, saya rasa karena kakak saya sayang sama saya gitu loh. Jangan sampai mental saya benar-benar jatuh setelah Thomas Cup ini gitu kan. Kalau kalah dibully abis Iya. gitu ya. Terus kan nentuin banget, benar-benar Iya. nentuin gitu loh. Dia takutnya ya itu, nanti kalau setelah ini takutnya kayak gimana kan. Karena ini 92 sudah kalah, ya kan. Udah 10 tahun itu, 94 kan udah kalah 10 tahun. Main di Istora, di kandang sendiri, dan semua mengharapkan Thomas Cup bisa direbut. Ya. Nah, berarti itu Mas Edi Hartono sebenarnya sayang sama adik juga. Jadi bukan mengebuli sebenarnya. Tapi kemenangan di Thomas Cup 94 itu diulang di 96 ya Mas ya? Ya. Ketika main di Cina kalau nggak salah ya? Bukan, main di Hong Kong. Oh di Hong Kong. 94, 96, 98, 2000 ya Mas? Ya. Dari 4 itu mana ya Mas yang paling berkesan Mas? Ya 94 lah, 94 karena lah ya. Karena pertama. bukan, Debutan. karena ya itu yang 10 tadi tahun aku cerita, tekanan dan bebannya itu berat banget. Apalagi di saya. Jadi kan saya waktu itu tunggal pertama kan sangat menentukan. Pembuka jalan istilahnya. Itu bebannya waduh berat sekali. Saya masih ingat waktu menang itu rasanya kayak jalan kayak terbang benar-benar. saya nggak pernah ngalamin se enteng itu badan. Pas menang partai pertama? Iya. Kan belum menang Indonesianya Mas. Iya, tapi yang penting gue udah menang gitu. enggak, bukan dari beban saya waktu itu kan rasanya kayak numpuk banget ya. Setelah menang, jalan ke ruang ganti itu rasanya melayang gitu. Dongak-dongak dikit ya. Tapi 4 piala Thomas, dan ini Mas hari ini adalah pemain bulu tangkis yang bisa dikatakan paling lengkap gelarnya. Apa aja tuh Mas Angga? Aduh lu gue lagi nih. Lihat contekan dulu. Dari catatan saya. 4 kali juara Piala Thomas. Juara All England 2 kali. SEA Games, Asian Games. Tapi justru yang kalau ngomongin juara mah udah sering lah ya. Yang ganjel kan sebenarnya Olimpiade ya Mas ya. Tapi Olimpian juga kan. Olimpiade. Itu gimana Mas ceritanya Olimpiade 96 Mas? 96 saya semifinal kalah sama Paul Eric, terus rebutan 3-4-nya kalah sama Rashid. Rashid Sidek lagi Iya. ya. Jadi sering banget ketemu Rashid Sidek ya. Iya itu pemain itu aja dulu. Berarti kalau dibilang catatan paling nggak enak dari karirnya Mas Ari apa Mas? Olimpiade 96. Iya, Olimpiade pastilah, Olimpiade. Semua kan sekarang kan yang paling membanggakan kan Olimpiade. Oke. Tapi juara All England juga. Maksudnya kalau untuk
seorang atlet bulu tangkis tuh katanya belum jadi juara kalau belum juara All England ya. Wah, kalau didengar Mas Taufik Hidayat ngomel loh dia ya Mas Nanti Ari. kita Ya? undang Mas Kang Taufik Hidayat ke sini ya untuk klarifikasi. Tapi All England ini juga saya ya hasil riset ya. 93 apa 94 Mas yang semifinal 4-4-nya pemain tunggal putra Indonesia ya. Mas Ari, Mas Joko Suprianto, Hermawan Susanto, Ardi Wiranata. Sehebat itu dulu ya tunggal putra kita ya Mas. Dikdaya banget ya. Gila loh, semifinalis 4-4-nya loh. Itu gimana Mas kondisinya pada saat itu Mas di tunggal putra? Ya memang persaingannya di Indonesianya malah lebih ketat sih. Memang lebih persaingannya lebih ketat, jadi semua pemain jadi kayak karena levelnya udah persaingannya ketat, jadi sama-sama ngangkat semua pemain-pemain yang lain gitu. Kayak saya kan cepat keangkatnya ya karena ikut latihan bareng mereka yang ini kan sudah rankingnya udah di atas. Gila loh, 4-4-nya loh semifinal. Itu pemain lain pada ngapain tuh di All England ya? Latihan jam 12. Nungguin pada selesai dulu. Tapi yang ikut pemain Indonesia di tunggal putra hanya 4 itu aja atau Enggak, ada siapa lagi Mas? Kalau nggak salah nih ya, ada Bambang Suprianto, Fung Permadi, Fung Permadi, Alan. Oh, Alan masih ikut ya. Bambang Suprianto kan sebenarnya lebih spesialis ke ganda ya Mas? Iya, dia pernah di tunggal, pernah di ganda, pernah di mixed double. Oh, gila loh. Tapi turnamen selain Thomas yang paling jadi kesan paling positif buat Mas Hari apa nih? Ya All England ya 93 ya. Jadi waktu itu saya 89 kalau nggak salah ya. Udah pernah ikut, dibiayain oleh PB Jarum. Non Platnas nih ya. Non Platnas. Kalah di quarter final sama Edi Kurniawan. Oh iya. Saya langsung balik ke masa-masa SD baca koran. 89 udah sekolah ya? Iya. Terus gimana? Kalahnya baru tahu juga setelah setahun 2 tahun itu kalah di trik. Kalah di trik gimana? Waktu itu kalau nggak seingat saya set ketiga kan jus-jusan. Masih pindah servis tuh dulu ya? Iya. Bolanya sama Edi Kurniawan sering dipencet. Kepala skoknya. Bukan itu bulunya kan ada yang di atas shuttle itu, kalau dipencet itu bolanya bisa kenceng. Jadi kalahnya gitu, diakalin gitu. Oh gitu. Ini Taunya ngomong-ngomong- belakangan. Iya, taunya belakangan. Ngomong-ngomong Jadi, soal trik nih, kita kemarin iya, denger ini ya. soal trik ini. Dengar di Indonesia Master nih ada salah satu atlet kita kalah dan menjadikan kok sebagai salah satu alasannya. Ini kita sebagai awam yang nggak ngerti bulu tangkis Pas gitu. konvers. Ya. Konvers katanya koknya beda gitu. Emang sebegitu pengaruhnya kok gitu Mas? Kan sama aja tuh Mas. Nggak, beda sih memang. Kalau pertandingan kan banyak lah itunya kendalanya. Ada angin, salah satunya ya shuttlecock itu yang kemarin diomongin itu ya bisa benar juga. Kenapa tuh? Karena shuttlecock itu kan ada 3 speed ya setahu saya. Ada 76 yang lambat, 77 yang sedang, 78 yang paling kenceng. Nah, kadang itu ini perlu bener nggaknya aku kurang ini ya. Tapi yang jelas tuh speed ada 3. Kadang wasit itu kan sudah disiapin itu. Ada speed 78 sama 77. Kalau 77-nya habis ya mesti pakai 78. Kenapa pemain itu alasannya shuttlecock bisa benar? Karena yang biasa dia pakai 77, tahu-tahu dikasih yang 78, jadi rubah speednya. Ya benar juga bisa. Nah, mestinya bisa adaptasi dengan cepat ya Mas, mestinya. Mestinya, tapi kan beberapa pemain kan tipenya kan lain. Ada yang suka kok lambat, ada suka yang kok kenceng gitu. Tapi itu bisa jadi bagian dari strategi lawan gak sih kayak gitu? Strategi gimana nih kalau dari shuttlecocknya kan yang nyediain wasit. Cuma kadang kan pemain kan mestinya sudah tahu strateginya. Kalau pakai kok lambat cara mainnya gimana, pakai kok cepat cara mainnya gimana gitu. Kan itu kan perlu penyesuaian juga. Langsung di situ kan cepet langsung berubah mikirnya gitu. Balik lagi ke waktu lawan Mas Edi Kurniawan tuh.
Emang kok dipencet jadinya Mas Hari jadi loh, kok berubah kok kayak gitu Iya, gimana? enggak kan itu tadi yang aku ceritakan udah angka-angka kritis, Kritis, ya. udah jujusan. Jadi kalau ditekan dipencet gitu, dia servis pendek, kalau kita ngangkat kan langsung out. Oh, gitu. Ya kan kita nggak tahu kalau dipencet, kalau tahu dipencet ya saya nggak mungkin ngelop lah, main depan kan. Jadi gitu. buat Jojo Ginting dengerin tuh ada salah satu trik baru yang mungkin bisa ditiru ya. Udah lama itu, trik-trik lama semua. Udah trik lama. Nah, kalau di zaman-zaman itu trik-trik apa aja sih Mas yang biasanya digunain sama pemain ya? Misalkan di tunggal putra lah. Ya. Untuk memenangkan pertandingan secara non teknis atau bahkan juga secara teknis gitu. Kalau Kolor waktu. Nah, kalau sekarang kan pemain Cina kebanyakan gitu. Kalau sekarang kan kalau dulu jarang ya manggil dokter kan. Kalau sekarang kan apa sedikit sakit, semprot dulu lama gitu. Itu Malah nyari salah satu napas tuh triknya. ya. Iya. Kalau saya dulu biasanya ya nggak kayak itu, paling jatuh gitu biar dilap gitu kan Biar lumayan. basah Nah, lapangannya. kalau nggak ganti shuttlecock gitu. Ganti shuttlecock, kalau nggak jalan dilambatin. Jadi ngambil koknya nggak kelempar ke wasit, kita jalan pelan-pelan kasih ke wasitnya baru tukar taruh di raket. Itu Gitu, taktik-taktik nyari napas ya. ya, cari napas sama nge-break point mereka biasanya. Oh biar ngerusak ritme. Iya, ritme. Momennya jadi hilang Iya, lagi iya. gitu ya. Tapi dari sekian banyak pertandingan yang Mas Hari laluin, pemain yang paling antagonis lawan nih, kayak gitu yang paling banyak cincongnya gitu, banyak triknya itu siapa tuh Mas? Aduh, banyak kadang. Zamannya Mas Hari. Zaman prime-nya lah dulu. Apa Paling ya? sebel gitu lawan dia. Brengsek dia lagi. Kalau Malaysia sih. Kenapa? Kalau biasa kita nih kalau main kan kalau bola kan dikasihnya kan ke tengah lah, ke dekat pemainnya. Ini kalau enggak dia di depan net ditaruh di sini doang, kan nyebelin banget gitu. Kita jalan lagi ngambil lagi. Apalagi kalau lagi poin-poin kan paling nggak enak digituin. Malaysia ya. Berarti Sidek bersaudara tuh ya. Enggak juga lah. Banyak pemain Malaysia. Oke, Mas Hari ini akhirnya gantung raket di tahun berapa? Setelah juara tahun 2000 kalau nggak salah ya? Oke. Apa yang memutuskan usia atau mungkin ada pertimbangan lain? Sempat ke Sydney dulu sih enggak ya Mas ya? Apa? Olimpiade 96 doang ya Mas ya? Ya 96 dong. Oh, jadi Olimpiade 2000 nggak ya? Enggak masuk. Akhirnya memutuskan untuk udah Capek gua. Iya. capek. Udah juara all England. Mas Taufik belum. Ini sebenarnya kita pancingan biar Taufik Hidayat mau datang ke sini. Apa Bukan tuh? saya ngomong loh ya. Kalau Mas Taufik yang bahas, tapi kan gua juara Olimpiade. Iya. Har. Oke, jadi apa alasannya memutuskan untuk gantung raket waktu itu? Apa ya, waktu itu karena ngerasa udah nggak bisa nggak bisa naik lagi ya. Waktu itu pinggang udah pernah retak, latihan nggak bisa maksimal. Buset pinggang retak. Terus kan? Ya gitu karena nggak bisa maksimal, dan juga waktu itu udah mulai kalah-kalahan juga. Di era itu udah mulai rising star-nya sudah mulai banyak ya. Iya. Siapa ya itu ya? 2000 ya? Siapa 2000? Mas? Layar-layar di bawah Mas Hari. Taufik lah kan. Taufik ya? Halo Mas Taufik. Ditunggu loh. Nah, setelah memutuskan berhenti itu apa nih yang dilakukan oleh seorang Haryanto Arbi? Kan kalau kebanyakan orang itu Jadi atlet pelatih, jadi ya. pelatih gitu. Nggak Ini kepikiran Mas? Bingung. apa? Bingung. Apa yang dilakukan? Bingung. Bingung. Gimana Mas bingung? Iya, Juara dunia, karena- juara All England Karena pensiun loh. mungkin nggak kayak sekarang pemain kan banyak sosial media bisa ngerti lah. Kalau saya dulu kan beratnya cuma taunya kan latihan doang. Setelah keluar bingung bener-bener mau ngerjain apa bingung. Selama 2 tahun itu Lulak ya, lulu. iya. Lulak lulu bahasa Indonesianya apa ya? Tanah, kumuh gitu ya. Apa juga tuh bahasa Indonesia? Aduh, bingung. Terus ya itu 2002 mulai ngembangin bisnis ini Fly Power. Fly Power itu adalah apa Mas Hari? Mungkin banyak adik-adik di sini yang juga harus sedikit dikasih pencerahan karena walaupun apa ya badminton fans di Indonesia ini kan banyak tapi mungkin ada yang nggak tahu. Apa tuh? Fly Power boleh dong ceritain sedikit. Ya 2002 mulai ituin rintis bisnis di perlengkapan bulu tangkis lah ya. Awal dari sepatu. Dari sepatu itu waktu itu mikirnya bahwa wah ini
juara dunia, pemain-pemain dunia dari Indonesia, tapi belum ada yang bikin brand lah, Brand lokal brand gitu. lokal gitu. Terus kenapa sepatu mulainya kan dari bawah dulu kita sepatu. Filosofinya gitu dari bawah dulu. Nah, dan dulu kan nggak ada yang ngeklaim bahwa ini sepatu bulu tangkis gitu. Oh enggak dulu. Bolong. Dulu kan adanya ya sepatu bulu tangkis, bisa buat volley, bisa buat indoor shoes lah namanya. Kalau sekarang kan kalau dulu kita kan udah langsung ini loh sepatu bulu tangkis gitu awalnya. Tapi Mas Hari ini kalau pendidikan formalnya ada soal bisnis gitu. Nggak ada sama sekali, makanya dibilang bingung 2 kali ngapain, ngalir aja Mas. Jadi mentornya siapa Mas? Belajarnya gimana? Ya ngalir aja, dan ya di situ saya ngerasa sih diberkati bener-bener ya, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu bisa berjalan sampai sekarang, dari 2002 sampai sekarang kan udah ya lumayan lah ya. Jadi dari sepatu sekarang udah merintis kemana lagi nih Mas untuk di apparel badminton ya? Nggak, kalau dulu dari kan bawah sampai atas. Iya, Dari lengkap deh sampai ke atas. Iya, dari ke atas ke bawah lagi. Bahkan sampai ke mesin-mesinnya katanya Ya, ya. kan awal dari sepatu, terus kembang terus raket, terus aparel, semua balik lagi ke bawah lagi lapangan badmintonnya. Oh gitu. Jadi sekarang salah satu band yang lengkap lah di bulu tangkis. Kalau ngomongin bulu tangkis apa aja udah ada gitu. Tapi gue penasaran loh, Mas Hari mantan atlet, dibilang tadi pendidikan formal soal bisnis nggak ada. Ini bangun brand lokal sampai sekarang itu kan nggak gampang Mas. Jatuh bangun Mentornya itu gimana siapa tuh? gitu? Mentornya siapa orang yang paling berjasa dalam segi bisnis? Kalau dari segi bulu tangkis siapa orang yang paling berjasa sepanjang karirnya Mas Hari menurut Mas Hari? Banyak. Salah satunya Mas. Salah dua deh. PB Jarum sama orang tua. PB Jarum orang tua. Kalau dalam segi bulu tangkis. Dari segi bisnis. Dari segi bisnis ya Tuhan yang di atas. Tuhan ya. Iya. Semua atas bantuan Tuhan. Iya. Karena saya ngerasa ya gitu. 2 tahun nggak ngerti mau apa, tahu-tahu dikasih kesempatan, ngalir aja, belajar dari situ. Jatuh bangun, pernah jutaan yang nggak dibayar juga pernah kita alamin. Nah, Tapi itu kan tuh, terus kita tetap terus maju lah, kita nggak mikir ke belakang. Terus nggak semua, kan awalnya kita juga dari pelatih lah ya. Jadi yang kenalin lewat pelatih-pelatih, berkembang berkembang dari sana juga. Makanya dari saya ngerasa bahwa apa ya ngomongnya, kalau teruslah berbuat baik karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan kembali ke kita. Oh itu kuat bagus itu. Itu nanti kita akan potong jadi potongan klip ya. di teaser. Nih tapi tadi udah mengalami jatuh bangun sampai baru-baru ini kita mendengar berita yang cukup membanggakan ya. Brand Indonesia mengontrak 2 pemain tiga satu tunggal putri dan juga satu ganda putri dari Denmark ya, dan pemain elit itu adalah Mia Blichfeldt dan juga pasangan Frugard. ganda putrinya itu Sarah dan juga Megan ya, urutan 18 dunia. Sarah Tigesen sama siapa Frugard gitu ya. Megan Frugard. Nah itulah sama pemain Rusia. Itu keren loh Mas, maksudnya dari tadi Mas cerita coba-coba segala macem, sekarang bisa mengontrak pemain dunia lah, walaupun mungkin tiernya tier 2 ya Mas ya, tier belum top level banget gitu. Itu pertimbangannya apa dan gimana cerita di baliknya tuh Mas? Ya sebelumnya kan kita memang ada beberapa pemain, tapi mungkin nggak terkenal Mia sama ini ya Sarah ya prestasinya. Dari Denmark kita kan jajakin juga, salah satu negara yang kuat di bulu tangkis kan Denmark. Pas ada kesempatan ya kita coba juga masuk ke sana gitu. Sebelumnya kan memang di Perancis kita ada pemain, terus di Jerman juga ada gitu. Tapi ini yang Denmark nih levelnya yang sudah bersaing menuju race to Olympic juga mereka kan ya Mas ya. Betul. Wah, kalau udah punya nama gitu angkanya gede dong ya Mas.
lumayan. Lumayan. Gue demen nih kalau ada Mas Hari bilang lumayan. Terus kita desek lagi berapa sih Mas? Adalah gitu lagi. Soalnya dari yang saya dengar kontrak si pemain Denmark ini adalah kontrak terbesar sepanjang sejarah berdirinya Fly Fly Power gitu ya Mas? Ya, tapi di ganda putri. Di ganda sama tunggal putri. ya. Oh berarti di tunggal putra ada yang lebih gede lagi. Salah lagi. Wah, salah ngomong dong. Berarti tuh emang ya Mas Ari nggak mau cerita Mas nilainya berapa nggak mau ya? Tapi gini deh, Salah. Nggak kalau usah masalah ya. nilai kontrak ini kan memang jarang buka-bukaan ya. Tapi kalau kisarannya di Indonesia aja sih Mas, untuk atlet top level itu biasanya untuk dapat kontrak aparel itu angkanya tuh di kisaran berapa sampai berapa? Iya, soalnya Waduh, kan nggak tahu. enggak maksudnya Dika gini, gue bantuin lu nih. Maksudnya gini, kalau kan Mas Hari ini brand lokal nih ya. Sementara kalau di badminton kan ada brand-brand dunia, raksasa dunia yang udah pemain lama gitu. Ada ya tau lah, ada yang lambangnya Y, ada yang lambangnya begini gitu, ada yang lambangnya V gitu kan. Itu kan raksasa dunia kan. Sementara Mas Hari harus bersaing sama mereka, compete sama mereka. Emang gimana itu bisa compete sama mereka? Emang nilainya kan kita pengen tahu ya awal ya. Kisaran lumayan aja. lah, kan makanya kita kan tagline-nya dari Indonesia mendunia. Is, Jadi betul. kita harus berani dong bersaing dengan mereka. Berarti angkanya juga angka mendunia, tuh. Angkanya global. Tapi sejauh ini penjualannya cukup bagus ya Mas, Ya, karena berani kontrak pemain-pemain luar gitu ya. Pemain lokal juga ada kan Mas? Siapa Ada, sih Mas ada. pemain lokal? Pemain lokal kalau yang di Pelatnas si Alfi sama Stepan. Hmm. Itu buka jaringan Di sampai Pelatnas ke ya? Mm-mm. Yang di Pelatnas ya. buka jaringan bisnis sampai ke internasional gitu, itu gimana tuh Mas? Lewat apa nih? Lewat sesama mantan atlet atau mungkin lewat pelatih-pelatih Indonesia yang sekarang banyak melatih di luar negeri? Dua-duanya. Nah, emang sebanyak itu pelatih Indonesia di luar negeri ya Mas? Banyak. Mungkin ada 30 sampai 40 orang lah ya. Cuma kadang kan ada yang nggak di tim nasional, ada yang di klub. Di Cina aja yang kuat gitu aja ada pelatih kita di sana, di klub ya. Lewat mereka tuh Mas ya, Mas berusaha mengembangkan jaringan ya. Ya kenal-kenal kalau ini kan. Emang Mas Ari nggak pernah ditawarin jadi pelatih Mas? Dengan kurikulum vitae sebagai pemain yang mentereng gitu kan? Prestasi. Dulu ada sih di Korea. Tahun berapa tuh Cuma, Mas? aduh tahunnya lupa, mungkin 8 tahun. Sesudah merintis bisnis tuh. Iya, sudah lah pasti. Makanya aku enggak lah, aku konsentrasi ke bisnis dulu gitu. Berarti enakan bisnis apa jadi pelatih? Atau jangan Bisnis lah. lagi-lagi angkanya mungkin gedean bisnis. Plus minus ya. Di sini. Kalau plusnya nggak mikirin ini untung rugi, nggak mikirin rugi. Kalau bisnis kan pasti mikirin rugi juga kan. Iya, betul. Itu kan udah pasti, cuma ya pasti tinggal bawa keluarga apa enggak kan gitu. Tapi ada keinginan nggak suatu hari nanti Balik balik lagi ke lapangan, ngelatih anak-anak atau mungkin bahkan mencetak juara lagi? Maunya gitu, tapi sambil lihat aja. Lihat apa lagi sih Mas, kan duit ada tinggal bangun. Iya, kan nggak segampang itu, pasti biayanya juga gede sih pasti kalau kita tanganin sendiri ya. Oke. Pasti ini kalau ada sponsor juga boleh juga nih. Tuh dengerin seorang smash 100 watt lagi cari. Tapi memang biayanya itu gede ya untuk membangun klub badminton lah katakan gitu. Untuk mencetak Yang satu proper pemain. gitu untuk mencetak satu pemain yang bagus jadi juara itu investasinya itu gede banget. Gede banget. Itu investasinya udah pasti rugi punya. Oh, Iyalah ya. Iya. Itu harus orang yang Orang-orang ya, gila, makanya dalam tanda kutip ya Mas ya. saya salut sama beberapa pengusaha atau beberapa mantan pemain yang terus berkarir di bulu tangkis karena ya gitu tadi yang bilang pasti banyak cost ruginya dibanding untungnya sih. Karena mungkin dari 100 pemain yang dibina jadi satu aja udah alhamdulillah tuh ya Mas ya. Udah bagus banget ya. oke. Dan mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa banyak pemain Indonesia atau mantan pemain Indonesia yang keluar ya. Ya kalau buat kesejahteraan sih ya di luar kan lebih menjanjikan. Menjanjikan. Berarti angkanya jauh lebih gede daripada ngelatih di negeri sendiri begitu. Tapi Mas Ari nggak tergoda karena lebih enak bisnis. Tapi mungkin orang lihat sekarang orang kan ngelihat cerita sukses gitu ya. Arianto Arbi bikin brand lokal.
dengan bisa kontrak main. Lo orang lihat denger enaknya doang mah enak ya, tapi mungkin nggak tahu jatuh bangunnya kan Mas ya. Iya banyak tuh Mas. Yang paling pahit apa Mas dari bisnis tuh? Waktu awal-awal sih yang saya masih ingat itu waktu itu kita kan buka pameran atau stand kan masih handle sendiri. Saya masih datang sendiri. Nah, salah satu brandnya kan sebelah-sebelahan tuh. Brandnya bilang, wah kita sudah bisa jual segini-gini. Sampai kepikiran nggak bisa tidur. Masa dia bisa jual segitu ya? Sementara Mas Ari Iya masih jauh. Iya masih jauh. Jauh banget. Aduh. Tapi kan dia salah. Itunya apa? Menjatuhin mental kok. Mental pemain dunia. Asik, gue dong. Bos. Itu sambil nggak bisa tidur sambil mikir. Berarti kita masih bisa ini untuk ngejar itu gitu. Jadi dia mau jatuhin malah kebalik, malah jadi ini jadi memacu saya sama teman-teman Malah dia kena smash 100 watt. Jadi motivasi tambahan ya. iya. Mas? Tapi kalau bisa menjual situ kita harus bisa nih gitu. Tapi sambil nggak bisa tidur sih. kalau soal rugi mah udah bolak-balik ya Mas ya. Pasti. Rugi materi segala macam itu udah hal biasa dalam bisnis ya. Tapi kalau kompetitor industri bulu tangkis di Indonesia yang saat ini tuh kompetitif nggak sih Mas atau pemainnya itu aja? Banyak sih ya. Cuma yang besar-besar itu kan memang seperti Mas Angga tadi bilang kan dari awal kan udah brand-brand gede dari luar. Huruf Y, huruf V, mungkin ya Iya. Mas ya. Tapi kalau kualitas sih nggak kalah sih kita. Asik. Berani diadu ya. Jadi, Apa tagline Mas dari dari Indonesia? Indonesia mendunia. Dari Indonesia Karena mendunia. kenapa kan dari 2000 berapa tuh Asian Games kan Almarhum Mas Kido sama Hendra kan pakai fly power bisa juara Asian Games. Wih. Ya, kan berarti kan kualitasnya Selain Mas Hendra Oh, Makino, Mas- untuk lokal siapa lagi Mas yang namanya paling besar nih? waktu itu almarhum Mas Kido sama Indra Setiawan pernah pakai fly power juara Asian Games. Nintya juga sama pakai fly power. ganda putri Asian ya. Games juga di kalau Indra sama Kido kan di China. Kalau Nintya waktu di Korea Asian Games. Iya, iya. Dua-duanya bisa juara pakai brand fly power kan berarti kualitasnya Yes. Tapi kalau ngomongin juara nih, Indonesia ini kan punya banyak memori indah tentang juara. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir nih, kita kayak agak sedih ya sebagai negara badminton gitu. Tapi prestasinya mungkin Mas Hari juga lebih tahu lah ya. Itu kira-kira kenapa nih kalau dari analisis seorang Haryanto Arbi nih? Dia pasti Mas Hari bilang, aduh pertanyaan ini lagi. Indonesia Jangan Master mah lumayan lah. terakhir. Kemarin Indonesia Master baru beres nih. Nah, satu gelar juara ya. Iya. Dari ya karena ganda. persaingannya memang ketat sekarang ya, apalagi kan di mau deket-deket Olimpiade. Sebelumnya juga bulu tangkis kalau sudah dipertandingkan di Olimpiade kan berarti negara-negara lain kan terus pengen maju kan, pengen berkembang di bulu tangkis juga. Persaingannya memang ketat. Emang dulu nggak ketat Mas? Hah? Dulu lebih ketat. Iya, ketat kan banyak kita. Sekarang negara lain kayak Spanyol ada Marin kan gitu-gitu. Oh, jadi Terus artinya di salah satu faktor itu di adalah Jepang juga kan waktu zaman saya kan Nggak dianggap gitu. nggak kurang lah ya. Thailand ya sekarang bahaya ya Mas Thailand. jadi bisa dibilang kekuatannya sudah mulai merata gitu. Ya. Tapi faktor apa lagi yang kira-kira salah nih gitu bikin Indonesia ini agak-agak mandek gitu di World Tour juga kita nggak banyak dapat gelar. Nggak dapet gelar, bukan nggak Iya. banyak dapet gelar, nggak dapet gelar yang Ya terakhir. kita memang persaingannya ketat sih. Jadi pemain yang siap benar-benar siap yang bisa ngelewatin semua itu. Selain persaingan apalagi nih dari faktor Indonesianya dulu deh. Dari faktor internal kita apa tuh? Kalau dari skill menurut Mas Hari gimana? Pemain kita kalah enggak kan atau gimana Mas? Skill dia lebih inilah, Lebih apa? lebih jago kita. Masa tuh? Iya, Berarti apa yang kalah nih? trik-triknya. Apa ya enggak lah. Kita mungkin jadi satu-satunya negara yang nggak pernah pakai pelatih asing ya Mas di badminton. Pernah ada. Pernah ya? Pernah. Tapi belakangan ini kan Ya, Mas. nggak ada nih, kayaknya udah lama nggak ada lagi gitu. Sementara negara-negara lain udah sangat mulai serius bahkan mendatangkan pelatih-pelatih dari Indonesia sendiri. Masa kita jadi suruh ngimpor pelatih? Iya. Asik. Perlu nggak Mas? Enggak lah ya? Enggak lah. Enggak ya? Belum. Kan yang dari Indonesia yang di luar kan banyak yang bagus-bagus. Suruh balikin lagi? Ya. Iya. Gajinya gedean sana Iya, soalnya. tapi kan kalau beda-beda sedikit mereka kan tetap masih inilah pengennya kan mungkin kesempatannya aja yang belum.
Jadi apa ya intinya nih Mas? Jadi ini buat pemain adik-adiknya Mas Hari. Tunggal putra deh. Iya. Dia tunggal putra lah ya Ya, nomornya di sektor tunggal spesialisasi putra Mas yang- Hari lah ya. Kemarin Ginting kalah dari Brian Young, pemain Kanada. Kanada. Yang Yang mestinya kita tidak di luar pernah dugaan di lah peta ya. persaingan ya. Di luar dugaan lah itu. Nasihat dari Mas Hari nih buat adik-adiknya yang sekarang lagi berjuang race to Olympic Paris 2024. Semoga berangkat. Kali itu loh. Gimana Mas? Ini kalau saya sih ya, pengalaman saya kalau ngerasa bahwa kita masih kalah ya latihannya mesti lebih lagi. Karena kita kalau saya nih pengalaman saya ya, kalau lagi kalah ya latihan 2 kali kurang, berarti mesti latihan 3 kali. Latihan 3 kali kan nggak mesti ke lapangan, bisa melajarin video, evaluasinya bisa lihat permainan kita, latihan ringan, latihan apalah gitu. Kalau dari tata kelola federasi sendiri gimana Mas? Ayo lo, Waduh, itu yang susah. Ayo lo, gimana Mas? Jadi nanti kalau Mas Hari lolos ke Senayan ini harus sudah dipersiapkan jawaban-jawaban untuk ngelesnya Mas. Gimana Mas? Jangan ngeles ya. Dari tubuh PBSI-nya sendiri gimana menurut Mas Hari kondisinya? Nah, sekarang rame nih Mas. Ya, tahulah kita kalau ngikutin badminton lah. Menurut Mas Hari gimana? Apa sih yang perlu dibenahi? Kata dari pemain lu latihan lebih lah. Sekarang kalau dari segi federasinya lu apa gitu. Kan sekarang lagi mantan pemain baru dilibatkan. Iya. Udah benar tuh ya. Itu salah satunya iya. Sudah benar tuh ya. Sudah benar. Sudah benar. Mas Hari ini memang cocok jadi diplomat ya. Diplomatis sekali dari tadi jawabannya. Sebenarnya kita serempet dikit lah ya. Walaupun kita namanya podcast paling sport, tapi kita harus tanya nih. Mas Hari kan mau ternyata nyalek juga nih Nyalek. dari salah satu partai lah. Ini bahkan percobaan kedua ya Mas ya? Percobaan kedua. Apa sih Mas yang bikin tertarik ke politik Mas? Sebenarnya kalau dilihat-lihat kan politik sama olahraga jauh banget gitu Pak. Olahraga sportif, harus sportif. Politik Latihan tidak mengkhianati hasil. Nah. Ya bener nggak ya? Kita sama dong. Apa? Kan banyak ini kita mesti sportif juga dong. Kan tetap jiwa sportifnya mesti dibawa. Tapi Karena kan di politik gini, tidak ada Mas, enggak, di politik kan gini. tidak. Saya dulu ngomong. lu ngomelin juara All England lo. Ya, yang penting jangan dibatin mic ya. Nah itu Pak. Kalau di politik kan nggak ada kawan abadi, Ya. nggak ada lawan abadi. Yang hanya ada persaingan. Kepentingan abadi. Politik itu Mas. Kalau saya ada belusukan ke bawah kan ngomongnya kan gitu. Setelah kepilih merasa ditinggalkan gitu. Makanya aku bilang kita sebagai jiwa sportif juga kita kalau sudah belusukan di bawah itu dukung kita ya kita mesti kembali lagi. Karena mereka yang di bawah mereka juga nggak ngerasa juga sih bahwa mereka kalau sudah dia kasih amplop biasanya orang itu nggak akan kembali lagi ke sana karena ngerasa dia sudah bayar kok. Nah, kalau saya nggak ngasih amplop, saya didukung, saya mesti harus kembali ke mereka juga dong. Gitu. Mungkin kalau Mas Hari jangan ngasih amplop, Mas ngasih raket. Lebih mahal dong. Jadi Tapi itu ya Mas ya. kenapa seorang juara badminton di banyak turnamen level dunia, legenda hitungannya mau terjun ke dunia yang sangat beresiko Mas. Politik itu resikonya tinggi loh. Iya. Mungkin udah lebih tinggi enak. dari politik, dari bisnis ya. Iya, udah enak loh. Mas Hari kan namanya udah harum di bulu tangkis. Bisnis jalan. Bisnis jalan. Ya. Pakai ke politik lagi. Banyak loh Mas politisi yang akhirnya masuk ke KPK. Iya, udah takut-takutin. Enggak, soalnya kalau masalah janji-janji yang sekarang lagi di atas juga dulunya juga janji-janji, Mas. Ya makanya tapi kan lain kita. Asik. Sportif. Seperti Ya tapi apa nih yang akhirnya memotivasi seorang Haryanto Arbi untuk terjun ke politik dan ingin jadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya kalau dibilang bahwa olahraga salah satunya yang mempersatukan kita semua, tapi sampai sekarang kan kesejahteraan beberapa kayak di negara lain kan belum. Memang di era Pak Jokowi sudah bagus, soal bonus sudah bagus, tapi kesejahteraan setelah pensiun kan belum ada. Sedangkan kita di negara lain, contohnya salah satunya di Korea.
artis K-pop yang terkenal apapun mereka harus wajib militer. Sedangkan olahragawan yang bisa menyumbangkan medali Olimpiade atau Asian Games itu bebas wajib militer. Segitu diistimewakannya Iya, atlet itu. ya. Nah, karena dampaknya akan luas sekali kalau sampai itu bisa digolkan gitu. Jadi dana pensiun atlet ini akan menjadi salah satu yang diperjuangkan sama Iya. Haryanto Arbi ya. Betul. Oke. Tapi kalau boleh saya jadi panjang nih. Tapi Mas, untuk bisa mencetak seorang atlet Asik. butuh lapangan. Kita kurang akses lapangan yang bisa di Ya kan goalnya nanti kan ke sana juga pasti. ya, Gitu. kita doakan aja Mas. Iya, Semoga amin. sukses apapun itu ya. Yep. Dan tetap amanah. Betul. Siap. Jadi kalau menang dengan cara yang terhormat, kalah juga tetap mengakui kemenangan Iya, yang siap kalah siap menang kita. Tapi ini kan udah kali kedua nih Mas. Kalau kalah lagi siap kali ketiga. karena ada yang sudah 3 kali coba. Aduh, jadi Gimana Mas? Belum tahu sih, tapi yang kemarin kenapa karena saya ngerasa bahwa partainya udah disebut nggak sih? Oh, salah udah tahu Selesai. semua. Oh. Udah tahu. Tahu semua. belakangnya I, depannya P, tengahnya. Menurut saya ini kan bagus ya. Jadi benar-benar anak muda semua, pintar semua. Kalau nggak dapat kesempatan di Senayan tuh sayang menurut saya. Karena kemarin juga saya waktu yang pertama kan di Kudus, yang kedua itu nggak mestinya itu nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena yang ngerasa bahwa buat dongkrak suara partai, jadi ya oke lah. Tapi saya maunya di Jakarta. Karena ngerasa ya ini mesti dapat kesempatan baru tahu kerjanya teman-teman yang di DPR kan sudah terbukti di DPRD. Kita bisa nemuin lem iPhone, kita bisa menolak kenaikan gaji. Di masa COVID kan kemarin gaji mau ditolak. Sedangkan kita partai satu-satunya yang menolak itu. Dan akhirnya kan gaji kan nggak naik gitu. Jadi mesti dikasih kesempatan ke Senayan untuk membuktikan. Mas, jadi caleg tuh modalnya gede nggak sih? Itu gue baru bertanya. Ya, pertanyaannya kita ubah gini deh. Mas, modal nyalek sama kontraknya pemain Denmark gedean mana? Susah tuh jawabnya. Kan tinggal gedean ini sama gedean ini Mas. Gedean mana Mas? Makanya kenapa saya selalu busukan ya itu. Tuh kan muter-muter kan. Ditanya apa jawabnya apa. Udah terlatih berarti. Udah terlatih. Biar kosnya nggak gede. Kalau kosnya gede kan takutnya nanti kalau hitung-hitungan dagangan gitu. Masuk berapa keluar berapa dong. Nggak mungkin ada yang mau rugi keluar berapa tapi nggak kembali kan nggak mungkin. Makanya kosnya gitu kan kecil. Biar kalau menang ya nggak korupsi gitu aja. Itu mudah-mudahan ya, jangan sampai kayak gitu Mas kalau menang. Karena cuman dari olahraga kita bisa mengibarkan bendera merah putih dan juga Indonesia Raya di negeri orang ya. Kalau lewat mungkin politik nanti akhirnya bisa membuat olahraga bisa lebih baik, kenapa tidak ya? Kita doakan. Amin. Cukup Oke, sepertinya sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam kita berbincang dengan seorang juara dunia yang saat ini sedang juga berjuang untuk menuju ke Senayan, bukan ke Holce ya. Bukan ke Holce udah nggak ada. Holce udah nggak ada. Terima kasih banyak Mas Haryanto Arbi, sang Smash 100 Watt untuk waktunya datang ke podcast di Paling Sport. Sukses untuk semuanya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Ari. Karena tadi gue yang buka, Dik, sekarang gue yang nutup. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan episode Paling Sport bersama Haryanto Arbi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Mahardika Utama. Dan saya Erlangga Wisnuaji pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, terima kasih Mas.